Assalamualaikum Ustazah Mariofi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya? wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Walafiat. Terima kasih dan mohon maaf hari ini saya Maliki CGP Angkatan 6 Kabupaten Lampung Utara. Mohon bantuannya atau kerjasamanya. Ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan tentang tahapan modul kami di 3.1 tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini kami ingin bertanya tentang pengambilan keputusan di unit SDIT Instan Robani. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, nanti mohon untuk bisa dijawab ya Ustazah ya. Siap. Pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang terdiri dari dua, ada yang dilema etika, ada juga yang bujukan moral. Nah, bagaimana kira-kira Ustazah untuk mengidentifikasi kasus-kasus sehingga ini masuk ke dilema etika atau ini masuk ke bujukan moral? Oke, masuk ke bagian dilema etika atau ke bujukan moral ya? Iya, bagaimana kita mengklasifikasikan gitu kan, sehingga ini masuk ke dilema etika, ini masuk ke bujukan moral. Nah, seperti apa yang sudah dilaksanakan? Iya. Ini tahap awalnya dulu ya Ustadz ya. Sebelum kita mengidentifikasi itu, tentunya kan kita prosedural kasus itu kan tidak langsung diambil keputusannya oleh kita ya, oleh kepala maupun wakil yang diutus ya oleh sekolah untuk menangani itu. Kalau di sini kan ada tepatnya waka kesiswaan sama waka kurikulum. Nah, sebelum sampai ke kita itu biasanya teridentifikasi dulu lewat kelas-kelas gitu ya. Jadi di kelas-kelas itu memainkan peran wali kelas ya. Kalau di SD kan kita ada dua, itu guru kelas dan wali kelas. Semuanya berperan untuk mediasi ya setiap kasus-kasus yang ada di kelas gitu, sebelum naik ke kita. Nah, tentunya identifikasi itu mulai dari situ gitu ya, karena kalau di kelas kan ada pencatatan ya di jurnal kejadian-kejadian yang memang ya termasuk kejadian luar biasa mungkin ya, yang tidak terjadi setiap saat artinya gitu kasus-kasus. Mulai dari situ kita bisa mengidentifikasi kalau ini masuk ke tadi ranahnya etika moral ya, atau dilema etika atau rujukan moral. Mulai dari situ. Nah, ketika memang tidak bisa tertangani gitu ya kondisinya oleh guru kelas, baru nanti dirapatkan di paralel. Jadi kita itu di paralelnya ada di atasnya itu jenjang namanya penanggung jawab kelas. Nah, di penanggung jawab kelas itu dari setiap jenjangnya baru dimusyawarahkan penanganannya. Baru nanti ketika memang tidak terselesaikan lagi, baru melibatkan kita di atas ya pimpinan gitu. Bisa ranahnya kebijakannya diambil oleh waka kesiswaan atau waka kurikulum. Nah, kalau memang nanti belum selesai juga, baru kita ke tingkatan BPH ya. Begitu. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kita dihadapkan dengan kasus yang antara A sama B itu sama-sama benar, Ustazah. Nah, ini bagaimana dalam pengambilan keputusan di sekolah kalau ada hal yang seperti itu kira-kira? Ya, ini kebetulan memang nggak lama ya Ustaz ya. Kemarin itu kita ya sempat berhadapan dengan kondisi yang seperti ini. Ini sebenarnya masuk ke dalam tadi yang salah satu itu ya, dilema etika ya, sama-sama merasa benar.
Jadi kemarin kita ada kasus di kelas itu yang memang tidak terselesaikan kan sampai ke jenjang penanggung jawab kelas, sehingga melibatkan kita sebagai waka. Ini kemarin kita mediasi ya, kita mediasi antara wali gitu, karena kaitannya dengan anak ya, anak di kelas, wali kelasnya, terus wali muridnya, gitu, mediasi, dan kita musyawarah gitu ya untuk kondisi seperti kasus tadi gitu. Artinya karena memang saat di mediasi oleh kita itu ya semuanya mengaku tidak ada yang salah kan, artinya gitu. Nah, dengan kondisi itu akhirnya waktu saat mediasi kita cari gitu ya, cari solusinya dengan bermusyawarah seperti apa gitu ya, baiknya gitu kan kita ke depannya gitu, karena memang semuanya merasa pada pihak yang benar gitu, seperti itu. Baik, Begitu, ya. Selanjutnya di sini ditanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan. Tapi tadi sudah disampaikan stepnya ya, dimulai dari bawah, terus sampai paling terakhir tadi melibatkan BPH ya. Berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang benar lawan benar atau dilema etika. Yang paling efektif itu seperti apa kira-kira, Ustazah? Ini kalau bahasa internalnya SDIT ini ada tabayun ya Pak ya, mengklarifikasi dua pihak gitu ya. Makanya kalau tadi kita mediasi tidak hanya memanggil satu pihak, misal tadi ada guru kelas ya, wali kelas yang merasa bahwa tindakannya sudah benar misal terhadap anaknya, tapi kita juga melibatkan orang tua yang di situ ya berperan gitu kan, berperan juga. Kita mediasi gitu ya bersama ya, mendengarkan kedua belah pihak ini untuk bisa mencari solusi bersama. Jadi itu yang paling efektif itu mentabayun. Jadi sumber beritanya itu tidak dari satu pihak gitu ya, kedua belah pihak yang kaitannya dengan masalah tadi. Gitu. Selanjutnya kira-kira apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kan pasti ada tantangannya ya. Kira-kira apa saja? Iya, benar. Kalau kemarin ini kembali ke kasus yang terdekat ya Pak ya. Karena kemarin itu kasus yang sama-sama menganggap benar itu artinya teknis ya. Kita punya kendala teknisnya itu di lapangan gitu ya. Kalau kemarin ada anak itu ya karena memang di kelas itu belum tersedia CCTV kan, sehingga kita tidak bisa melihat kondisi yang sebenarnya terjadi gitu, hanya bisa melihat versi cerita kan, versi cerita orang tua dan versi cerita dari guru gitu. Artinya yang terjadi kondisi yang sebenarnya itu ya tidak bisa terlihat utuh gitu ya oleh kita, objektif kita apa yang terjadi gitu. Nah, ada ya kita kalau sampaikan kendala, mungkin salah satu kendala yang belum ya secara teknis yang belum kita penuhi, yaitu kalau di kelas ternyata perlu gitu ya, perlu difasilitasi CCTV ya untuk kondisi sekarang gitu, untuk mengkondisikan tadi merapihkan tabayun antar satu dengan yang lainnya. Menguatkan fakta. Ya benar, menguatkan fakta, bukti-bukti itu ya. Terima kasih Ustazah. Ada beberapa poin lagi pertanyaan, tapi saya rasa ini saya bacakan saja. Tadi kayaknya udah disampaikan di awal, udah dijawab. Apakah memiliki sebuah tata kala atau runutan ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk tanpa prosedur apa yang sudah dijalankan? Tadi kayaknya sudah disampaikan. Ya, secara tidak langsung secara teknis sudah disampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah faktor-faktor tertentu atau mungkin ada seseorang siapa gitu kan yang mempermudah kasus dilema etika ini clear selesai? Ya, kalau kemarin ini kasus yang terakhir juga ya, terdekat itu kita yang paling bisa membantu itu karena kasusnya anak-anak ya, terutama dari penyimpangan moral gitu ya, anak-anak itu kita melibatkan
guru-guru yang memang jurusan psikologi ya. Itu kita libatkan untuk bisa duduk bersama tadi ya dalam mediasi gitu. Itu yang paling memudahkan ya, karena kita mendapatkan penjelasan yang gamblang tentunya di perkembangan fase-fasenya anak-anak SD itu. Baik. Gitu. Selanjutnya Ustazah, ini kayaknya pertanyaan terakhir ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan yang permasalahannya adalah dilema etika? Kira-kira apa yang pelajaran yang bisa diambil? Pastinya pengalaman berharga ya, yang nggak bisa didapatkan kan. Kalau kita pembelajaran kan maksudnya itu hal-hal yang sehari-hari kita temukan, tapi kasuistik ini yang tidak setiap hari gitu kita temukan. Tentunya ini pembelajaran yang sangat berharga. Kalau kita sebagai sekolah, inilah yang menjadi motivasi sekolah itu untuk maju. Gitu. Berbenah semakin berbenah ke arah yang lebih baik ya. Benar. Gitu. Baik, terima kasih Ustazah sudah memberikan pertanyaan terbaiknya. Semoga pertanyaan jawaban-jawaban sudah disampaikan bisa menjadikan referensi dan acuan ya bagi siapapun yang mendengar informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.